Introducing myself. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Herpin Yogi Pradikta, MHI. Yang pertama ialah tentang prinsip dalam hukum Islam. Nah, kata prinsip ini berarti asas, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Nah, adapun yang dimaksud dengan prinsip hukum Islam ini ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar atau landasan tumpukan hukum Islam. Kemudian, apa saja sih prinsip-prinsip dalam hukum Islam? Nah, prinsip-prinsip dalam hukum Islam ini antara lain meniadakan kesempitan dan kesukaran. Sebagaimana contohnya, ini orang yang sedang berpergian, sakit dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Kemudian ada juga orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Selanjutnya, adanya sedikit pembedaan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembedaan syariat atas manusia memang benar ada, namun syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya, tanpa mempermasalahkan atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 101. Yang dimana ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Sebagaimana misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemudian permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu bertahap dalam menetapkan hukum, di mana Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, bukan secara sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan, kemudian dipahami, barulah ayat lainnya diturunkan. Prinsip yang keempat yaitu memerhatikan kemaslahatan manusia. Nah, dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok. Apa saja sih yang menjadi 3 sendi pokok ini? Yang pertama, yaitu hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Dan yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ke tempatnya. Dan yang terakhir, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Serta yang menjadi prinsip kelima ini yaitu mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat kepada tingkat tinggi rendahnya sesuatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah sendiri secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Ashibah wa An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau yang disebut dengan menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Selanjutnya, macam-macam kaidah hukum Islam. Kaidah yang pertama ini disebut dengan kaidah asasiyah, yaitu pertama, segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya, dan yang kedua, adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum, dan yang ketiga, kemudaratan itu harus dihilangkan, yang keempat, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan, dan yang terakhir, kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua disebut dengan kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Mengapa? Karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini.
Nah, adapun yang menjadi kaidah-kaidah ghairul asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashibah wa An-Nazoir karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Ahkamil Adhiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Dan yang terakhir yaitu tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fiqh. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid al-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan daripada konsep maslahah. Kemudian, apa saja sih tujuan daripada hukum Islam ini atau maqasid syariah? Nah, tujuan daripada hukum Islam ini yang pertama yaitu memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara kehormatan, dan yang terakhir memelihara harta kekayaan.